Hai, ketemu lagi. Memikirkan menangnya orang lain dan menangnya diri kita sebagai modal utama kita untuk berdialog loh. Asik loh rasanya kalau kita bisa ngobrol dengan partner bicara kita tentang apa aja. Di habit 5 ini, esensi utamanya adalah penting kita mendiagnosa apa yang disampaikan oleh partner bicara kita sebelum kita memberikan resep. Biasanya berupa nasihat, berupa solusi gitu ya. Nah, di sini ada dua arah yang bisa terjadi. Terjadinya dialog pastinya ya. Karena kalau dilihat judulnya, berusaha ngerti dulu, baru dimengerti. Perlu 4 habit sebelumnya untuk menopang dialog ini terjadi. Nah, syaratnya kita bisa ajak orang lain berdialog dan itu adalah apa? Perlu diri kita untuk mandiri dulu. Sudah siap apa yang mau dibicarakan, sudah siap jika ada perbedaan pendapat gitu ya. Kebayang nggak sih kalau kita nggak siap? Bisa-bisa kita gini nih, kita mau bicara apa ya? Nggak tahu deh. Menurut lo apa? Gue juga nggak tahu mau bahas apa. Payah lu yang payah. Nggak ada yang bawa ide, akhirnya lama-lama berantem. Nggak ada yang bawa tujuan pula. Nah serunya nih, kalau salah satunya punya pendapat dan meminta partner bicaranya untuk nerima pendapatnya. Kalau kita nggak didasari oleh habit sebelumnya, yaitu berpikir menang-menang, ya, di mana kita sadar bahwa saya tahu loh bahwa saya punya pendapat. Dan saya tahu juga bahwa orang lain juga punya pendapat. Ini sebetulnya niat yang baik ya teman-teman ya. Kalau bisa sih niat baik ini kita pegang sepanjang dialog dengan partner bicara kita. Nah kalau di habit 4 ini kan yang kemarin ya, kita menggunakan pikiran atau logika. Tapi di habit 5 ini kita menggunakan rasa untuk dimengerti. Emang apa sih yang dimengerti? Ya itu tadi, perasaan. Perasaannya siapa? Perasaan partner bicara kita. Yang mungkin gak masuk akal buat diri kita. Gitu aja baperan, gak masuk akal kan? Apa jadinya kalau kita tidak melatih diri kita untuk mengerti perasaan orang lain? Maka yang ada, kita hanya memberikan respon sesuai dengan apa yang kita pengen. Berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan apa yang menjadi pendapat kita. Nah, hal itu yang dinamakan respon autobiografis. Saya punya pengalaman unik nih sama salah satu anak saya. Saat itu anak saya kelas 2 SMA. Tiba-tiba perilaku anak saya berubah dari yang heboh, girang gitu ya, jadi murung. Nah, kalau saya dekati dia seperti menghindar. Nah, di suatu ketika anak saya bisa duduk di samping saya dan kemudian tiba-tiba dia bicara langsung sama saya. Bu, aku mau dalam 2 minggu ini aku pindah sekolah dong. Wah, saya kayak shock gitu kan ya. Wih, kenapa nih anak gitu ya. Nah, saya tertrigger dengan stimulus itu. Jadi saya agak reaktif. Terus saya nanya, lah kenapa kok mau pindah? Emang ada apa di sekolah? Ada yang nyakitin kamu? Ada apa? Kan ini tinggal bentar lagi selesai. Mau cari sekolah di mana lagi nih? Zaman kayak begini. Terus saya tambahin lagi nih ya. Kamu kan bukan anak kecil lagi. Mestinya kan kamu bisa nahan diri. Bisa ngatasin problem di sekolah dong. Udah kelas 2 SMA gitu loh. Dulu waktu ibu seusia kamu mau ada kejadian yang gak enak kayak apapun di sekolah. Tetap tuh bisa bertahan. Apa yang terjadi? Anak saya langsung berdiri, pergi ninggalin saya. Dan masuk kamarnya dan ngunci kamarnya. Ceklek. Wah kacau nih. Saya langsung kayak, waduh gimana nih? Terus akhirnya saya sadar, nih saya benar-benar menggunakan respon autobiografis nih. Saya nyelidikin, kepo-kepo gitu nanya ya. Saya nasehatin, saya menafsirkan tanpa kasih kesempatan anak saya bicara. Saya merespon berdasarkan apa yang saya inginkan dan berdasarkan pengalaman saya dulu. Nah, setelah saya ditinggal anak saya masuk kamar tadi, tiba-tiba saya sadar. Gile nih, gue reaktif banget jawabnya. Apa ya yang mesti saya lakukan ya? Akhirnya saya nyusun diri lagi ya. Akhirnya saya tungguin anak saya keluar kamar dan saya ajak ngobrol. Dan saat itu saya minta maaf sama dia. Bahwa saya nggak kasih dia kesempatan dan kali ini saya mau mendengarkan dia. Dan ada untuk dia. Ya.
Nah, singkat kata dia sampaikan lagi. Aku nggak mau ada di sekolah itu lagi, Bu. Aku mau pindah, please, katanya. Kali ini saya menggunakan respon yang berbeda. Lalu saya bilang begini, sepertinya udah nggak betah ya ada di sekolah yang sekarang. Dia bilang, iya Bu, aku nggak betah banget. Karena gimana ya, tadinya aku punya banyak teman. Sekarang mereka jadi jauh dari aku. Saya respon lagi, lonely ya rasanya ya. Dan akhirnya dia nangis-nangisnya. Dan kemudian dia cerita panjang lebar tentang temennya, tentang kondisi sekolahnya, tentang apa yang terjadi. Nah, kebayang nggak teman-teman? Pada saat saya menggunakan autobiografis dengan yang terakhir ini, respon yang saya gunakan terakhir ini bisa saya lakukan dan saya bisa mampu mendengarkan perasaannya. Itulah yang dinamakan dengan mendengarkan empatik. Saya nggak harus setuju sama pikiran dan perasaannya. Tapi yang utama adalah dia tahu bahwa saya ibunya ngerti perasaannya dia. Nah, niat saya adalah mendengar untuk mengerti perasaannya, bukan mendengar untuk menjawab. Nah, teman-teman, Stephen Covey bilang, setelah kebutuhan dasar fisik, kebutuhan terbesar manusia itu adalah kebutuhan dasar psikologis, yakni untuk dipahami, didukung, mendapat persetujuan, dan dihargai. Nah, respon empatik ini yang kita berikan bisa membantu partner bicara kita ngerasa nyaman. Nah, dia akhirnya jadi mau menyampaikan apa yang terjadi, apa yang menjadi keresahannya. Tentunya untuk dialog lebih lanjut, kita tambah dengan pertanyaan klarifikasi, nggak cuma itu aja ya. Misalnya nih ya, tadi kan kamu bilang lonely ya. Emang sebenarnya kejadian yang realnya kayak apa sih? Lonely-nya tuh gimana sih? Boleh nggak aku tahu kondisi kamu sekarang? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu menambah dia, oh ibu gue pengen tahu lebih banyak nih, gitu. Ibu gue mau ngertiin gue gitu. Nah, maka dia mau menceritakan apa adanya dan sebetulnya nggak cukup sampai di situ saja. Kita boleh loh menyampaikan sudut pandangan kita secara terbuka dan santun. Walaupun dengan anak saya, tapi saya memilih untuk santun. Nah, itu yang dinamakan dengan bahasa saya. Menyampaikannya juga dengan bahasa saya. Ibu sih bisa paham ya nak, kondisi kayak gitu. Boleh nggak ibu kasih masukan? Kenapa sih kok saya pakai minta izin dulu gitu ya? Karena beberapa orang bercerita ke kita itu bisa jadi karena dia pengen cerita aja, pengen curhat. Dia belum tentu minta nasihat. Tapi untungnya saat itu anak saya juga minta pertimbangan saya gitu. Jadi saya bilang, ibu mau menyampaikan pendapat. Ya, coba ya kita dengerin. Nah, biasanya orang yang didengar itu mau mendengar. Oke, teman-teman. Bakal lama dong ngobrolnya. Iya, dengan orang yang kita mau ajak ke saling tergantungan dalam jangka waktu yang lama, pastinya kita punya banyak waktu ya. Stephen Covey pernah menyampaikan juga, saat menjalin hubungan sesama manusia, cepat itu lambat, dan lambat itu cepat. Sampai jumpa di habit berikutnya ya. Bye.